Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita salat subuh dengan berjamaah, dan kita masih melanjutkan adabud diyafah, adab menerima tamu. Al-adabut tsamin yang keenam, khidmatu sahibil baiti ad-duyufa bi nafsihi. Sahibul bait melayani tamu secara langsung. Sahibul bait melayani tamu secara langsung. Sampai 8. Tadi saya bilang berapa? 6. Ya, adabut tsamin yang ke-8. Nah, yang ke-8, khidmatu sahibil bait ad-duyufa bi nafsihi. Gitu. Melayani tamu, sahibul bait, penerima tamu, pemilik rumah, melayani tamu secara langsung. Itu artinya gimana? Hendaklah tuan rumah sendiri yang melayani kamu. Sama saja. Fahadha mimma arsyada ilaihi al-Qur'anul Karimu fi qissati Ibrahim alaihi salam. Maka melayani tamu secara langsung itu petunjuk Quran, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Fa innahu kama qala ta'ala, maka sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagaimana firman Allah Ta'ala, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim cepat-cepat menuju ke keluarganya, lalu cepat datang lagi dengan membawa hidangan sapi, daging sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, Ibrahim alaihi salatu wasalam menghidangkan kepada mereka. Qala, lalu berkata tatkala dikasih hidangan tidak makan, ala ta'kulun, kenapa tidak makan? Fahuna qama Ibrahim alaihi salatu wasalam bi khidmatil adhiyafi bi nafsihi. Diambil faedah di kisah ini, Nabi Ibrahim melayani tamunya secara langsung. Waqad bawwaba 'alaiha al-Bukhari rahimahullahu fi sahihihi faqala. Dan Nabi Ibrahim dan Imam Bukhari menuliskan satu bab di dalam kitab sahihnya, babu ikramid dhaif wa khidmatihi iyyahu bi nafsi. Bab memuliakan tamu dan melayani tamu langsung, secara langsung, tidak pakai perantara. Maksudnya pelayan
pembantu, itu sambut atau apa. Nah, sebagai wakil, saya sebagai majikan. Enggak kayak gitu, tapi langsung. Wala syakka anna hadza ablaghu fi khidmati dhaifi wa ikramihi, dan tidak diragukan melayani tuan rumah, melayani tamu secara langsung itu lebih memuliakan tamu. Nah, alat tabutasi yang ke-9, al-ihsan ila dhaifi muddata iqamatihi, melakukan kebaikan-kebaikan untuk tamunya selama tamunya itu tinggal di rumahnya yang masih menjadi kewajibannya. Wa dzalika bi tawfiri makanin munasibin lahu lin-naum. Nah, yang demikian itu dengan menyiapkan tempat tidur yang layak. Wa kaffi dhajijil auladi anhu, dan tidak menempatkan di tempat yang bising oleh anak-anaknya. Wa taqdimi min syafati nadhifatin lahu, dan menyiapkan anduk yang bersih untuk tamunya. Wa taqribil wisadati lahu, dan menyiapkan bantal untuknya. Wa tajhizil hammami lahu, dan menyiapkan kamar mandi untuknya. Wa takribit thibi, dan menyediakan minyak wangi. Wa taqdimil mir'ati litasjil bin nadhari fiha, dan menyiapkan cermin untuk bersisir dan semisalnya. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Artinya menyiapkan segala hal yang biasa dipakai orang tinggal di rumah. Al-adabil ashir yang ke-10, khuruju sahibil baiti ma'a dhaifihi ilal bab, tatkala tamunya keluar diantar sampai di pintu. Fa idza arada dhaiful insiraf, apabila tamunya mau pulang, mau pamit, fayambaghi ayyusilahu sahibal baiti bi nafsihi ila babid dar, maka diantar sampai pintu. Kalau ada halamannya, ada pintu gerbangnya, sampai pintu gerbang. Ya. Wa hadza min ihtiramid dhaifi wa ikramihi, dan ini termasuk memuliakan tamu. Bahkan di zaman sekarang itu, apabila rumahnya itu rumah ada halamannya, terus ada pintu gerbangnya, tidak sekedar sampai di pintu gerbang, tapi sampai di luar pintu gerbang, sampai di luar pintu gerbang. Pintu gerbang tapi dia di dalam, tamunya keluar, masih kurang. Shahibul bait, pemilik rumah, sampai di luar pintu gerbang. Kenapa begitu? Karena di zaman sekarang itu ada orang yang keluar dari pintu gerbang, pemilik tamunya di dalam pintu, di balik pintu gitu. Diparanin sama orang, siapa pak? Gitu. Nah, dan itu tidak baik. Maksudnya itu tidak enak bagi tamu. Waduh deh, gitu. Tadi seandainya tuan rumah itu sampai di depan pintu, gitu, maka langsung paham yang tanya tadi. Oh, itu temannya atau tamunya atau siapanya atau rekan kerjanya atau siapapun, yang penting akhirnya pemilik rumah diketahui. Nah, jadi itu. Nah, kalau pemilik rumahnya di dalam rumah, pintu rumah, habis itu ada halamannya, habis itu ada pintu gerbangnya. Nah, pemilik rumah di dalam rumah, dia keluar dari pintu rumah, di halamannya dia sendirian, keluar pintu gerbang sendirian. Orang lain tambah curiga, itu siapa itu? Kok tahu-tahu keluar dari rumahnya Zaitun? Nah, itu.
Nah, fala yaq'ud sahibul baiti fi makanihi wa ya'dhanu lidhaifi bil insiraf. Maka tuan rumahnya tidak duduk saja di ruang tamunya, dibiarkan tamunya itu pamit dan keluar sendiri. Tidak gitu, bal yakhruju yuwaddi'uhu bi nafsihi, bahkan ikut keluar mengantar sampai pintu tadi itu sendiri. Maksudnya mengantar sendiri, dia sendiri ikut mengantar sampai tamu. Zara Abu Ubaid Al-Imam Ahmad fi manzilihi. Abu Ubaid ziarah ke Imam Ahmad di dalam rumahnya Imam Ahmad. Qala falamma aradtul qiyama qama ma'i. Tatkala aku mau pamit, Imam Ahmad ikut berdiri. Qultu la taf'al ya Abu Abdillah. Aku katakan, enggak usah. Gampangnya enggak usah berdiri, duduk aja, saya pamit ini. Faqala maka Imam Ahmad berkata, qala Sya'bi. Imam Sya'bi berkata, min tamami ziyarati zair an tamshiya ma'ahu ila babid dari wa ta'khudhu bi rukabihi. Imam Sya'bi mengatakan termasuk kesempurnaan menerima tamu, antam syi'a ma'ahu ila babidar. Kamu wahai sahibul bait ini, ikut jalan bersama tamu. Kamu wahai pemilik rumah itu ikut berjalan bersama tamu. Wa ta'khudhu bi rukabi, dan bahkan kamu ambilkan kendaraannya. Kendaraan waktu itu ya unta atau kuda. Nah itu, bahkan kamu ambilkan kendaraannya. Nah itu. Nah kalau kendaraannya itu di dalam halamannya, terus tamunya itu mengeluarkan kuda dari rumahnya Zaid, siapa itu? Nah jadi kayak gitu. Misalnya begini, tamu ke rumah X, habis itu udah gitu keluarnya itu pinjam motornya, terus dia keluar sendirian. Siapa itu bawa motornya X? Nah orang yang tahu itu nanti. Nah karena itu termasuk kesempurnaan menerima tamu adalah sampai ketika pulang seperti itu. Al-adabul hadi asyar, yang ke-11, adamud dukhuli wa ighlaqil babi illa ba'dan sirafi. Tidak masuk rumah, tidak nutup pintu sampai tamunya pergi. Fala yadkhulu sahibul bait, maka pemilik rumah enggak masuk rumah. Ya, jadi sudah pamit, pemilik rumah enggak masuk rumah, wala yughliqul bab, dan tidak menutup pintu illa ba'da ayyan sarifa adhif, kecuali setelah tamunya pergi. Warga budabadahu aw yamshi, naik kendaraannya atau jalan. Fa inna hadza min ikramihi, itu termasuk memuliakan tamu, wa ihtiramihi, menjunjungnya, wa talatuf ma'ahu, dan bersikap baik kepadanya. Wala yanbaghi lil muslim ihmala mithla hadhil adab, seorang muslim tidak layak meninggalkan adab seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau ini ditinggalkan, nanti akhirnya yang tamu itu punya pikiran, wah kalau saya ada orang apa enggak disangka keluar dari rumah orang. Ya kalau orangnya ada di rumah, kalau enggak apa enggak saya dikira lah macam-macam nanti. Nah, itu diantara faedahnya. Al-qismu tsani adabud dhaif, adab-adab yang wajib diperhatikan, yang wajib dilaksanakan bagi tamu. Kalau tadi kan yang menerima ya, tuan rumah. Kalau tadi tuan rumah, sekarang yang bertamu. Al-adabul awal, ijabatud da'wa idza du'iya.
mendatangi undangan jika diundang. Fayambaghi lidhaifi idza tu'iya ayyulabbiya da'wah. Orang yang diundang untuk datang ke rumah orang, maka hendaklah dia datang. Fa inna hadza min haqqil muslim ala akhihil muslim. Ini adalah hak muslim yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam yang lain. Kama qala sallallahu haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Orang Islam itu punya hak yang wajib dikerjakan oleh orang Islam yang lain. 6. Orang Islam itu punya 6 hak yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam yang lain. Salah satunya wa idza ta'aka fa'ajibhu, apabila mengundangmu maka kamu wajib datang. Fayambaghi lahu ijabatu da'wah, maka salah satu adab yang penting diperhatikan adalah mendatangi undangan. Malam yakun fiha mungkar, yang penting undangannya tidak ada kemungkaran. Layak tiru ala taghyirihi, yang kemungkaran itu tidak bisa ia rubah. Aw ya'lamu anna sahiba da'wati maluhu min haram, atau acaranya, undangannya ndak haram tapi hartanya haram. Nanti hidangannya dari harta yang haram, ndak boleh datang juga. Nah, jadi diundang, diperintah datang, yang penting tidak ada kemungkaran dalam undangan dan acaranya, dan yang kedua hartanya bukan harta yang haram. Alat tebusan yang kedua, at-ta'attubu bi adab isti'dzanin wa ziyarah. Melaksanakan adab-adab izin dan ziarah. Wa hiya madhkuratun bi tafsili fi mawadhi'iha min hadzal kitab. Dan adab-adab izin dan ziarah ada babnya sendiri di dalam kitab kita ini, sehingga tidak dirinci di sini. Di sini hanya judulnya harus melaksanakan adab-adab izin dan ziarah. Fayakhtarul waqtal munasib. Ya, misalnya memilih waktu yang cocok. Wa yatrukul baba birifkin, ngetuk pintunya yang baik. Sekali waktu ada yang ngetuk pintu saya itu. Tok 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 tok. Asalnya saya kira 3 kali sampai 5 kali terus. Loh, siapa ini? Akhirnya saya nyampaikan, loh kalau ngetuk pintu 3 kali aja, tok tok tok, 3 kali tok. Oh gitu ya. Nah, dan setelah 3 kali, habis itu nggak dibuka, ngetuk 3 kali lagi, tok tok tok, sudah, tok tok tok, 3 ketuk ketuk. Jadi kalau sudah diulang yang kedua, diulang yang ketiga, nggak ada yang bukakan dari itu, sudah balik. Nah itu sambil salam apa enggak? Boleh, enggak pakai salam, boleh sambil salam. Nah gitu. Kalau ngetok-tok ya, sampai 3 kali, nah, terus enggak ada jawaban, habis itu salam sekali, salam 2 kali sampai 3 kali. Boleh apa enggak? Mudah-mudahan boleh. Mudah-mudahan enggak apa-apa. Wala yastaqbil al-baba min tilqa'i wajhihi, dan tidak menghadap ke pintu langsung. Ngetuk, setelah itu balik arah, tidak menghadap ke pintu ya. Nah, jadi ngetuk, setelah ngetuk terus balik arah.
tidak menghadap ke pintu. Kenapa begitu? Supaya kalau nanti dibuka tidak langsung lihat ke dalam. Dan kalau di pintu itu ada kaca tembus ke dalam, tidak boleh lihat. Dan kalau di samping pintu itu ada kacanya, tidak boleh lihat ke dalam melewati kaca. Lah kalau kacanya itu gelap, mandek terus pakai gini, tambah nomen tak boleh. Masih. Wa yabda'u bisalam, dan memulai dengan salam. Memulai dengan salam apabila ada orang di dalam atau apabila dibukakan. Wa yu'arrifu bi nafsihi, dan mengenalkan dirinya. Dan apabila tidak dibukakan terus ditanya dari dalam, siapa? Tidak boleh menjawab saya. Tidak boleh jawab gitu. Nah, wa yaghuddu basarahu, dan menundukkan pandangannya. Wala yarfa'u sautuhu, dan tidak bersuara keras. Wa yaqudu haitsu yujlisuhu sahibul bait. Wa yaqudu haitsu yujlisuhu sahibul bait, dan duduk di tempat yang dipersilahkan oleh pemilik rumah. Wala yukthir at-ta'ammula fima haula, dan tidak boleh banyak memperhatikan di sekitarnya. Tidak boleh banyak memperhatikan di sekitarnya. Misalnya begini, duduk di ruang tamu, ada buffetnya, oh isinya kayak gitu. Habis itu atapnya beda dengan rumah-rumah biasa, terus memperhatikan atapnya semuanya. Habis itu melihat di kordennya, di kusen pintu masuk rumahnya, akhirnya begitu. Habis itu di bawah mejanya, masya Allah, ya beda, diperhatikan. Habis semuanya diperhatikan. Tidak boleh. Tidak boleh banyak-banyak memperhatikan hal-hal yang di sekitarnya. Wala yuhawilu tajassusa ala ahli bait, dan tidak boleh mengorek info keluarga. Ya. Jadi yang tinggal di rumah ini berapa orang? Tamu yang tinggal di rumah ini. Mangut. Ngapain pakai tanya-tanya gitu? Wala yudhiru ziyarah duna darurah, dan tidak boleh memperpanjang kunjungan kalau tidak penting. Jadi kalau sekedar ziarah, sekedar tidak dalam rangka bertamu untuk tinggal di situ 3 hari, tapi datang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kalau tidak ada urusan yang penting, gitu, tidak ada ungkapan dari sahibul bait agar di situ lama, gitu, maka tidak boleh lama. Wa yasta'dinu 'inda insirafihi, dan pamit sebelum balik, pamit sebelum pulang. Wala yamshi illa ayya'dzana lahu sahibul bait, dan kalau pemilik rumah tidak mengizinkan balik dulu, jangan balik dulu. Wa ghairu dzalika, dan masih banyak lagi adab-adab yang berkaitan dengan izin dan adab-adab yang berkaitan dengan kunjung, ziarah. Itu harus diperhatikan oleh orang yang bertamu. Al-adab yang ketiga, ayyashkurad dhaifu sahiba ad-dhiyafa. Gitu. Tamu harus menyampaikan rasa terima kasih kepada sahibul bait.
Fayam bagi lidhaifi ayyashkura sahibat diyafa ala husni istidhafatihi. Maka tamu itu harus menyampaikan terima kasihnya kepada pemilik rumah yang melayaninya. Fa inna hadza mimma yad'u ilaihi Islam. Itu adalah yang didakwakan oleh Islam. Qala sallallahu malam yashkurin nas salam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih pada orang yang baik kepadanya, sesungguhnya dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Wa kadzalika fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam liman akramahu fa qala li Sa'd bin Ubadah ba'da an at'amah. Yang demikian itu seperti Nabi SAW tatkala memuliakan tamunya, maka berkata kepada Sa'ad ibnu Ubadah, aftara intakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Orang yang puasa, ini karena kaitannya juga ada kaitannya dengan puasa itu. Orang-orang yang puasa, masya Allah, berbuka di rumahmu, gitu. Yang makan makananmu adalah orang-orang yang baik, ya. Dan para malaikat mendoakan kepadamu. Wa ta'assa salam ali Abdullah bin Busr ba'da ma'at amahu faqala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abdullah bin Busr setelah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Busr ba'da ma'at amahu setelah Abdullah bin Busr memberi hidangan kepada Rasulullah SAW. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini adalah bentuk ucapan, bentuk syukur, bentuk terima kasihnya, mendoakan itu. Barakalahum fima razaqtahum waghfar lahum warham. Barakalahum fima razaqtahum. Barakallahu lahum fima razaqtahum waghfir waghfir. Kalau waghfir lahum depannya berarti beda. Barik lahum fima razaqtahum, gitu ya. Bukan barok atau barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, jadi itu. Ini enggak ada harokatnya ini. Nah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa Rasulullah SAW. Al-adabur rabi. Luzum mudhaifi adab al-akli wasyurb. Tamu harus menjaga adab makan dan minum. Tamu harus menjaga adab makan dan minum. Ya. Wa hiya madhkurun fi mawadi'aha min hadzal kitab. Dan adab makan dan minum ada babnya tersendiri dalam kitab ini, karena itu tidak dirinci. Tapi tamu harus menjaga adab makan dan minum. Fayalzamuha jami'an inda julusihi lil akli ma'al mudhif. Maka seluruh adab makan minum wajib diperhatikan tatkala berada di rumah atau di tempat sahibul bait, tatkala makan gitu. Apalagi bersama pemilik rumah. Apalagi bersama pemilik rumah. Meskipun tidak bersama pemilik rumah, adab makan dan minum wajib dijaga. Apalagi bersama pemilik rumah yang sedang menghidangkan. Anda bukan di warung beli. Kalau Anda di warung beli, Anda kurang adab, itu urusannya bukan pemilik warung. Dia sudah beli, itu haknya sendiri. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Sekarang kamu ini sedang
bertamu, orang lain berbuat baik kepadamu, itu kamu wajib memperhatikan adab makan dan minum, lebih-lebih apabila ada sahibul bait. Wala yuqassir fil iltizami biha, dan tidak boleh meremehkannya adab makan dan minum. Fa inna dzalika min ihsanil mar'i ila nafsihi, sesungguhnya menjaga adab dan minum itu adalah kebaikan orang itu terhadap dirinya. Termasuk kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri adalah kamu menjaga adab makan dan minum. Wa ila akhihi, dan sesungguhnya itu kebaikannya terhadap saudaranya. Wa fi luzumiha al khairul katsir, dan menjaga adab makan dan minum itu mengandung berbagai macam kebaikan, mengandung banyak kebaikan. Wal barakah ala tarafaini, dan menjadi berkah pada kedua belah pihak, menjadi berkah pada kedua pihak. Wa kadzalika hatta la yamal sahibud diyafati min dhaifihi. Nah, dan ada hikmah lain supaya senang penerima tamu sahibul bait ini dengan kedatangannya. Dengan kedatangannya. Wah, itu senang kalau dia datang. Ya. Kenapa dia luar biasa adab menjaga adab. Nah, jadi gampangnya kayak gitu. Wah, kalau dia datang itu kita banyak mendapatkan pelajaran dari sikap-sikapnya, dari segala macamnya. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya banyak manfaat. Dan yang terakhir, al-adab al-khamis, yang kelima bagi tamu, alla yuthqila ala sahibid diyafati hatta yuharrijahu. Tidak boleh memperberat atau menjadikan sahibul bait yang menerima tamu ini kesulitan. Tidak boleh menjadikan atau membuat kesulitan sahibul bait. Nah, jadi ini. Misalnya begini, bertamu terus sudah ngomong-ngomong misalnya 3 hari gitu ya, gitu. Oh, di sini 3 hari, nggak apa-apa 3 hari lah. Gitu. Jangan 2 hari, 3 hari lah. Gitu. Atau saya insya Allah besok balik nggak apa-apa. Loh, jangan buru-buru 3 hari lah di sini. Nah, itu. Habis itu terus nanti tambah ngerepotin saya. Nggak. Yang penting jangan memaksakan. Yang paling kamu senangi gitu aja. Nah, itu. Yang paling kamu senangi lah. Kalau yang disenangi itu misalnya nyembelih kambing gitu. ya nyembelih. Atau yang paling disenangi misalnya nyembelih ayam gitu. Tiap hari nyembelih ayam, akhirnya repot. Itu. Jadi intinya bahwa tidak memberatkan sahibul bait. Fa idza wajada ad-dhaifu anna sahibal baiti raqiqul hal, apabila pemilik rumah itu betul-betul keadaannya raqiq, itu kalau mensifati orang yang berkaitan dengan kelebihan itu, gampangannya itu sederhana gitu ya, sederhana, cenderung wah ini gaya hidupnya sederhana sekali. Nah, misalnya gitu. Kalau berkaitan dengan sikap, ya sikapnya rendah, itu lembut gitu ya, lembut gitu ya. Aula yastati'u ayyaku mabiwajibid diyafati kama yanbaghi. Nah, atau kesimpulannya tidak bisa menyambut tamu dengan baik seperti umumnya orang. Wah, rumah nggak ada AC-nya, bahkan nggak ada kipas listriknya. Nah itu,
nggak ada kipas listriknya, adanya yang kipas tangan. Namanya kayak gitu. Fa innahu la yutilul muktha indahu, atau misalnya ketika pagi, wah kok kayaknya ngada-ngada, padahal sederhana tapi kayaknya ngada-ngada. Jadi begitu bermalam pagi-pagi itu kelihatan sekali, wah ini memaksakan ini meskipun hanya nasi bungkus misalnya gitu. Loh kenapa? Karena kebiasaannya itu entah kalau pagi itu ya nggak pakai makan, makannya nanti makan siang, ya gitu, sama malam 2 kali misalnya gitu. Nah karena ada tamu akhirnya mengada-ada. Nah itu, loh lah, pagi nggak makan, banyak orang pagi nggak sarapan itu. Ya. Banyak orang pagi nggak sarapan. Nah kalau makan itu makan besar, gitu. Itu orang Indonesia dan yang semisal Indonesia saja. Kalau orang Arab dan sekitarnya itu hampir, tidak ada yang sarapan pagi. Maksudnya makan besar. Gitu. Orang Arab pagi ya kurma sama kawa gitu aja ya. Kurma sama kawa. Atau roti juga roti yang sederhana, bukan roti yang berat. Ya. Bukan roti yang berat. Jajanan gampangnya di sini itu snack sama kopi. Gitu saja. Nah, terus lihat Indonesia makan beratnya adalah nasi. Udah gitu di samping nasi itu ya ada ikannya, ada lauknya, ada jajannya lagi. Ya, ada snacknya. Heran. Indonesia terus. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, haji. Heran. Kita di Arab dan semua di Yaman, di semua orang Arab di kota itu makan nasi itu sekali. Nah itu makan nasi, makan besar istilahnya. Itu hanya sekali. Gitu. Orang Indonesia loh kan kerja dapat uang buat apa kalau nggak dimakan? Itu di satu sisi, tapi mungkin ada yang lain. Orang Indonesia itu makannya sederhana. Kecuali yang kaya ya nasi tapi itu nggak sederhana, meskipun yang dimakan nasinya sedikit tapi sampingannya macam-macam banyak. Ini makan besar namanya. Nah itu yang kaya. Nah yang sederhana kan yang menengah ke bawah, nasi sama satu lauk gitu saja ya. Nah akhirnya di komentarinya terus nasi, pagi nasi, siang nasi gitu. Nah saya ketemu sama orang Arab ini, terus ngomong-ngomong orang Indonesia itu nasi terus. Oh iya haji, makanya lemes badannya, ngantuan. Ngomong gitu, makanya lemes badannya, ngantuan. Nah itu. Nah, lah kalau kita sudah punya kebiasaan gitu, saya senang dengar. Kalau kita punya kebiasaan gitu nggak bisa meninggalkan, bagaimana menghilangkan lemes dan ngantuk. Nah itu. Kalau gitu jangan minum manis. Setelah makan minum teh hijau yang pahit, nggak pakai gula. Gitu. Jadi itu kalau kebiasaan nggak bisa ditinggal, gitu loh. Semua pagi ya makannya nasi. Bagaimana supaya nggak lemes dan nggak ngantuk? Nah sekarang kebiasaannya tetap, tapi akibat jeleknya nggak ada. Jangan minum manis, minum teh hijau yang pahit. Nanti akan menjadikan badannya dalam insya Allah. Itu ngomongnya. Tapi yang berkaitan dengan kayak gitu itu kan yang ahli kesehatan. Nggak apa-apa, tapi itu gampangannya kalau tidak kepingin tanya kepada dokter ya coba aja. Tapi dokter sendiri nggak apa-apa, saya makan pagi, siang, malam gitu ya. Apalagi dokter
yang tidak menjaga badannya itu, badannya besar-besar. Kenapa? Karena ada yang dimakan, gitu ya. Nah, dan tidak merasa. Kenapa? Karena bandingannya orang Indonesia juga. Lah kalau dia dilihat sama orang sana ya lemes kayak gini, ngantuk aneh gitu. Nah, orang Indonesia lemes-lemes dan ngantukan. Apalagi kalau naik pesawat ya. Jadi salah satu ustadz yang sangat berkesan itu ya. Dulu saya selesai tahun 2000 dan dia dekat dengan saya. Maksudnya saya dekat dengan dia, bukan dia dekat dengan saya dekat dengan dia. Nah terus orang di kelas kamu Indonesiun Haji, para Indonesia itu mengherankan. Naik pesawat begitu take off sudah tenang, sebentar tidur 9 jam dari Arab mendarat di Jakarta gitu. Mata gitu. Gampangannya itu ngantuk sedikit aja nggak ada. Kenapa? Ini bisa jadi hidup terakhir ya karena pesawat ini. Loh, itu orang Indonesia begitu sudah take off sebentar tidur. Tawakal Ustaz. Iya, teman ada yang gitu. Ustaz itu karena kuatnya iman kepada takdir. Gitu. Nah, innama la yadri. Nah, itu karena enggak ngerti. Singkatan, semua itu karena enggak ngerti. Sesungguhnya di depan pintu pagar itu ada singa lepas karena enggak ngerti. Dibuka dia keluar biasa, begitu dibuka langsung dia. Fa'innahu la kalau kondisi sahibul baitnya kayak gitu, maka langsung jangan lama-lama tinggal di situ. Fa'innahu la yutilul muqtain tahu, jangan lama-lama tinggal di situ. Meskipun wah, seandainya orangnya itu bagus, maksudnya bukan bagus, seandainya orangnya itu mampu gitu. Orangnya senang kayak gitu, saya akan tinggal 3 hari di sini. Tapi karena orangnya keadaannya kayak gitu, meskipun orangnya baik, nah saya pagi aja, nanti siang pamit. Nah itu jadi supaya tidak memberatkan. Fa inna dzalika min ihsanil mar'i ila nafsihi. Gitu. Bihaitsu yaj'aluhu yash'uru bil haraj. Gitu. Awiddik, apabila tamu ini merasakan bahwa wah, sahibul bait kalau saya di sini terus nanti keberatan atau nanti kesusahan gitu ya. Aw yadfa'uhu ila iltiyabid dhaif, atau merasa bahwa itu sahibul bait berharap tidak lama-lama supaya dia tidak terlalu berat. Baik, tapi wah ini dia lebih senang kalau saya nggak lama-lama. Kalau gitu jangan lama-lama. Okay. Au syu'ur bil itsm, au istidana wa nahwi dzalika, atau itu merasa bersalah. Sebenarnya senang tapi merasa bersalah. Kenapa? Karena tidak bisa melayani, tidak bisa berbuat. Wah, saya nggak enak sendiri saya. Loh kenapa nggak enak sendiri? Merasa bersalah. Ya kamarnya yang di rumah saya kayak begitu, kamar mandinya kayak gitu, gitu. Misalnya di rumah ada kamar di rumah tapi tidak ada AC-nya, terus dia orangnya bukan orang seperti kita, gitu. Nah itu, meskipun silakan di situ, tapi hatinya nggak enak saya ditamuin dia terus. Sekali waktu saya tinggal di teman di Jakarta beberapa hari, bahkan lebih dari 3 hari, tapi itu juga karena keadaan dan dia yang menempatkan itu. Wah itu luar biasa gitu ya. Jadi
Ini masih kuliah dulu, masih sekolah ini. Jadi kita tinggal di rumah kontrak yang sederhana, kita ditempatkan di rumah dia sama istrinya pindah ke mertuanya. Dia nikah, saya juga sudah menikah itu ya. Terus istri saya tidak sama saya sana, terus kamu tinggal di tempat saya. Kak kenapa? Enggak, ada tempat ini. Ternyata rumah yang bagus, besar, ditinggal sama istri sama anaknya ke rumahnya, ke rumah orang tua, rumah mertuanya juga besar. Rumah itu dikasih sama mertuanya, nikah terus kamu tinggal sama mertua di rumah atau kamu tinggal sendiri, itu rumah gampangnya gitu ya, dan tidak terlalu jauh, paling ya beberapa ratus meter, 300-400 meter ditinggal. Nah itu kalau pagi itu datang, gak lama itu makanan datang. Dia datang terus makanan datang. Loh, itu dari rumah? Enggak. Itu mas gampang, tinggal telepon datang makan. Nah itu habis itu ngapa-ngapain di situ, habis itu terus saya ke rumah dulu, nggak enak kalau saya gak ketemu istri, kan punya istri, gak enak gak ketemu istri. Santai ya maksudnya misalnya jam 7 jam 8 itu ya. Nah dia baru pergi itu datang, snack itu datang. Dari mana ya? Beli telepon beli terus. Nah itu nggak kemakan, baru makan terus itu. Nanti zuhur makan lagi, nanti gitu makan lagi. Nah dan di situ tidak 3 hari, tapi lebih gitu. Loh kan cuma 3 hari. Nah dia kayak gitu. Tahu kalau saya pindah dari sini ya ke tempat yang lain. Kalau enggak malah tinggal di tempat yang bayar kan gitu. Loh di situ aja. Nah istrinya dipindah ke rumah orang mertuanya. Dulu teman waktu masih kuliah terus diminta sama orang, ditawarin perempuan ini, dia mau, ternyata anaknya orang yang uangnya banyak, atau dinikah sama anaknya orang yang dinikahkan dengan wanita, anaknya orang yang mampu gitu. Nah, terus begitu nikah kayak gitu. Meskipun begitu kalau ke kampus tetap naik motor. Ngapain naik motor? Naik motor aja. Nah itu jadi gitu. Kemana-mana tetap naik motor. Padahal mobilnya lah kalau sahibul bait itu, nah misalnya begitu, misalnya kayak gitu ya. Terus dia seandainya datang ke Sedayu ke rumah saya, gitu ya. Kalau anak-anak lagi di pondok semuanya ada kamar di rumah, kan itu ya, maksudnya di rumah saya itu, tapi gak ada AC-nya. Nah itu, nah terus seandainya dia enggak apa-apa, oh Anda juga kayak gini terus kosong, daripada saya misalnya ke Gresik terus nanti Gresik, nah terus saya enggak enak daripada dia tinggal di rumah saya gitu. Saya punya hati enggak enak gitu. Terus dia paham, maka yang baik dia jangan tinggal di rumah saya. Meskipun saya persilahkan, tapi itu kenapa? Saya nggak enak menyambut orang kayak gitu, terus kamarnya kipas, gitu. Nah gitu. Nah, terus nanti bau kerdus, bau gedeknya atau catnya nggak kayak di rumahnya kan beda gitu. Nah kalau di rumah dia itu gak kelihatan pengharumnya, tapi itu AC terus masuk gitu, apa karena di luar itu dengan bau di dalam AC itu beda ya, nggak tahu ya kan. Kadang-kadang kita masuk ke ruangan AC itu nggak ada baunya tapi kok
di luar itu tidak enaknya ya. Terus keluar dari ruangan AC kadang-kadang itu keluar itu kok kayak melenek-melenek gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa kok, baunya kalau nggak ada AC-nya kayak gini ya. Ya karena kalau orang itu habis enak tiba-tiba nggak enak kan langsung terasa. Tapi nanti nggak sampai semenit itu langsung adaptasi dengan nafas di luar. Nah jadi itu. Nah kalau dia asalnya jadi orang kayak gitu terus diterima di rumah yang anu kan gak enak sendiri. Nah kalau Sohibul Bait merasa gak enak, kenapa gak bisa melayani tamu ini gitu ya. Kalau tamunya kayak gitu, tamu jangan di situ terus, sebentar aja. Kenapa? Karena gitu. Gak enak dewi aku itu terus saja. Saya bukan ngusir ya, tapi kenapa kamu di sini terus sampai 3 hari gak enak saya. Kalau gak bisa berbuat yang selayaknya. Wah, aku kalau ke dia disambut kayak gitu, dia ke saya kayak gini, gak enak sendiri gitu. Meskipun gak enaknya itu bukan salah. Tamu yang paham kalau gitu kamu jangan di situ, jangan lama-lama. Nah, jadi Sohibul Bait merasa salah kalau di situ atau yang semisalnya, maka jangan lama-lama. Qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ay yathwiya indahu hatta yuhrijahu. Enggak boleh lama-lama di situ sehingga Sohibul Bait itu merasa tidak enak. Fa hadza ma yasarallahu bihi min adabid diyafah. Itulah yang bisa diangkat di dalam adab bertamu. Wa itatuha ala jumlati 16 adaban, dan secara global 16 adab hendaknya diperhatikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan selesai bab menerima tamu, masuk ke bab yang baru dan akan kita lanjutkan insyaallah Rabu pagi meskipun Ramadan. Kita terus taklim ya. Tapi kalau Rabu misalnya berhalangan gitu, nanti disampaikan gitu, itu libur atau ganti hari atau apa. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan ini. Kalau kita di dalam rumah itu tidak masak, karena cuma ya kita ajak ke warung itu ada tamu itu gimana Pak? Kadang-kadang tamu itu kan ambil sendiri seneng ini apa itu apa menunggu pesanan dari yang pertama. Yang kedua kan kita itu tetap pintu, ada berapa kemungkinan si tuan rumah nggak ada sehingga nggak bisa lama, atau tidak dengar, atau kemungkinan memang sengaja nggak bisa karena nggak nanggung tamu, atau dia assalamualaikum gimana tidak terjadi. Ya intinya tamu ya. Kalau sudah ngetuk pintu salam tidak dijawab, maka kalau dan 3 kali balik, tidak boleh terus. Nah itu adabnya. Di zaman sekarang itu kenapa begitu? Karena di dalam Islam Sohibul Bait, pemilik rumah itu boleh tidak mau menerima tamu. Wah saya dalam keadaan baiknya tidak menerima tamu, itu boleh tidak menerima tamu. Tapi salahnya dia assalamualaikum kita dengar. Menjawab dengan jawaban yang lirih boleh. Menjawab dengan keras dan mohon maaf sedang tidak bisa menerima tamu boleh. Menjawab dengan lirih nggak dijawab, nggak dibukakan pintu, nggak diomongin seperti nggak ada boleh. Itu bagi pemilik rumah. Nah, dia belum tamu, dia baru mau datang terus juga tidak diundang. Nah, itu pemilik rumah belum wajib untuk menerima. Tapi kalau sudah sama-sama yang datang terus itu maka diperintah untuk memuliakan tamu. Nah, apa ada dalilnya? Ada dalilnya. Nabi Khidir sama Nabi Musa kepingin
bertamu, tidak ada yang mau menyambutnya sebagai tamu. Setelah itu di kampung itu atau di daerah itu ada tembok yang mau roboh, dibenerin. Dengan dia bertamu nggak ada yang nyambut, ini temboknya orang nggak tahu siapa yang punya, mau roboh, dibenerin. Ya, setelah sama Nabi Musa dan dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Karena perjalanannya panjang, belum ada yang dimakan, gitu. Kelaparan dan bertamu itu supaya mendapatkan jamuan. Tidak ada tujuan bertamu selain ingin mendapatkan jamuan. Nah, sekarang apa boleh bertamu niatnya hanya untuk mendapatkan jamuan? Boleh apabila keadaannya dibenarkan. Boleh apabila keadaannya dibenarkan. Misalnya begini, kita sedang perjalanan menuju ke Jakarta, terus sampailah di pertengahan atau di jalan, terus wah ini nggak ada makanan apa-apa, tutup semuanya tuh. Kita datang ke warung tutup semua hari raya ini. Kita mampir dulu ke teman di Jogja, nanti dikasih makan, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa, mampir sebentar, dikasih minum snack lumayan. Boleh bertamu hanya dalam rangka untuk itu. Apa ada dalilnya? Nabi Musa, Nabi Khidir dikisahkan oleh Allah, tidak disalahkan, bahkan itu pelajaran. Nah itu boleh. Shaqibul bait tidak menerima tamu, boleh. Kenapa? Sebelum dia jadi tamunya, belum ada kewajiban untuk memuliakan tamu, kan dia belum jadi tamunya. Nah, setelah itu dibenarkan, akhirnya Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra." Karena kita sudah mengerjakan tembok ini, kalau kamu mau, kamu berhak untuk minta upah. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Khidir berkata, ini ucapanmu ini memisahkan kamu sama saya. Karena sudah yang ketiga sudah dikasih tahu, kalau sampai setelah yang kedua kamu ngomong lagi, maka kita bisa. Karena apa? Itu berarti kamu tidak sabar. Nah, itu. Amma safina, adapun perahu maka kayak gini. Wa amal gulam, adapun anak kecil itu maka kayak gini. Adapun tembok yang kita benerin ini, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini milik anak yatim di kota ini. Ya. Nah, dan ada faedah dalam Quran, dalam bahasa Arab, ya, Korea, yang kalau kita lihat terjemahnya itu desa, itu bisa diartikan daerah, bisa diartikan wilayah, bisa diartikan kota. Di awal itu dikatakan Korea, tapi di akhir dikatakan Madinah. Madinah artinya kota. Fantolako hatta idza ataya ahlal qaryah. Pakai Korea. Korea kalau kita buka kamus artinya desa. Desa kan kecil ya. Nah itu setelah desa kecil ada desa besar atau kota kecil, kecamatan. Setelah itu baru kota. Tapi di sini hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudhayyifuhuma. Kepingin bertamu untuk mendapat makan, tidak ada yang menyambut sebagai tamu, nggak ada yang menerima sebagai tamu. Nah terus akhirnya menerima. Nah adapun di akhir, adapun tembok yang kita benerin, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, maka milik dua anak yatim di kota ini. Jadi Korea, Madinah itu kalau pakai bahasa Indonesia daerah, wilayah itu bisa diungkapkan dengan begini tadi. Nah,
Intinya bahwa macam-macam keadaan itu seperti itu. Tamu gitu ya. Tamu kadang ngetuk salam, nunggu aja, kenapa bisa jadi nggak dengar, meskipun nggak dengar sudah 3 kali pergi. Nah, adapun sahibul bait boleh tidak menjawab. Menjawabnya assalamualaikum kan wajib menjawabnya menjawab lirih. Boleh menjawab keras dan tidak membukakan pintu minta maaf sedang tidak bisa menerima tamu. Gitu. Dan kalau gitu tidak dibenarkan menanyakan keadaan yang di luar. Nah, kecuali apabila sebenarnya mau tapi keadaan saya mau pergi atau ada urusan yang nanti juga diberitahukan, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya waalaikumsalam warahmatullahi, siapa? Oh, saya Zaid dari kota ini, temanmu yang, oh masya Allah, minta maaf ya, sekarang saya sudah mau berangkat ini, jadi tidak bisa menerima tamu. Atau nah dikasih itu. Tapi kalau nggak menerima tamu, nggak nyebutkan alasan, maka tidak boleh menanyakan siapa yang di luar. Kenapa begitu? Siapa? Oh, saya Zaitun. Oh, minta maaf ya, saya sedang tidak bisa menerima tamu. Gitu ya. Ya kalau sedang tidak menerima tamu, kenapa tanya siapa? Seandainya yang datang itu Amron, masa ditolak? Nah, akhirnya nanti timbullah baik. Karena itu kalau tidak menyebutkan alasan bahwa saya tidak menerima tamu karena mau ini atau sedang meeting sama para pejabat ya, di dalam, atau enggak menyebutkan alasan, maka jangan menanyakan siapa yang di luar. Nah, kalau kita itu tamu kita ajak ke warung aja kan? Iya, bagaimana kalau kita memberi makannya tamu itu diajak ke warung, dilihat keadaan tamu itu, apabila itu layak maka itu termasuk menerima tamu dengan baik. Apabila tidak layak, itu namanya tidak menyambut tamu dengan baik. Nah, misalnya begini, kita bertamu meskipun tidak jauh-jauh, misalnya dari Sidoarjo atau dari Waru gitu ya, terus tamunya ke sini. Nah, habis itu sarapannya kita bawa ke warung nasi bungkus. Nah, itu ya. Nah, itu tidak memuliakan. Beli nasi bungkus dibawa ke rumah. Nah, jadi itu. Kenapa begitu? Karena belum tentu dia masalah nasi bungkus biasa, tapi belum tentu dia punya kebiasaan makan nasi bungkus di luar. Nah, kalau nasi bungkus di luar enggak saya. Kenapa? Di lingkungan saya orang seperti saya itu tidak makan nasi bungkus di warkop. Nah, makan nasi bungkusnya biasa tapi tidak di warkop. Nah, jadi kayak gitu. Terus sekarang bertamu terus diajak makan nasi bungkus di warkop. Nah, karena itu dilihat keadaan. Apakah kalau diajak ke warung orang seperti ini atau warung seperti itu layak? Kalau tidak layak maka tidak. Nah, itu. Minta maaf ya, kita keluar dulu. Ini mana mau makan siang di rumah sedang tidak ada apa-apa, kalau leren buat jam 2:30 baru selesai nanti. Nah, tapi dibawa keluar ke tempat yang layak, itu tidak apa-apa. Nah, tamunya lah, ya kayak gitu, itu juga masuk di dalam bab apabila itu layak, tidak apa-apa, itu termasuk menerima tamu dengan baik. Oh, saya di sana disambut dengan baik, saya diinapkan di hotel. Nah, itu termasuk menyambut dengan baik apabila di rumah tidak layak. Nah, jadi bukan diinapkan terus ditinggal, tidak diurusin. Lah, kalau saya datang terus hanya disambut 5 menit minum disuguhin aqua atau katakanlah
teh dari Diwan, terus setelah itu kita keluar ya, terus antum di sini aja gitu sudah urusannya beres semuanya gitu, urusannya beres semuanya. Terus begitu, oh iya nggak apa-apa. Tapi setelah itu langsung ditinggal. Lah kalau masalah hotel saya bisa data sendiri gitu ya. Nah jadi itu kok kayak saya minta-minta akhirnya. Nah jadi maksudnya perasaan tamunya bisa jadi kayak gitu. Kalau dinamakan di hotel yang layak, saya tidak mau minta kayak gini. Saya datang di sini loh, oh iya kamu di sini 3 hari terus ditinggal, nggak nyebutkan ngomong apa jadi kayak itu namanya saya tidak menerima tamu tapi kamu tak kasih tempat. Bukan kayak gitu. Jadi nginep kan di hotelnya dengan yang layak. Kalau di rumah tidak mungkin, di hotel tapi di restorannya atau di apa ngobrol dulu santai. Terus nanti ketika waktu istirahat di rumah kayaknya tidak bisa tenang, ada anak-anak kayak ada apa. Jadi supaya tenang istirahatnya di sini saya istirahat. Nanti ketika tidak waktu istirahat kita ketemu lagi. Nah, jadi kayak gitu itu enggak apa-apa. Itu termasuk menyambut tamu. Nah, ketika istirahat diistirahatkan di itu. Adapun baru sebentar terus diantar ke hotel, kamu di sini sudah beres urusannya terus ditinggal. Itu seolah-olah dia butuh kamar hotel terus datang ke rumahnya dikasih seolah-olah kayak gitu toh. Nah, gitu. Makanya intinya adalah yang layak. Yang layak kayak apa? Ditempatkan di hotel, iya, tapi dengan yang layak dengan tata cara yang baik. Wallahu a'lam. Dan sekarang zamannya kayak gitu. Sekarang zamannya kayak gitu. Kalau orang yang didatangi itu tidak punya rumah besar, gitu, sehingga ada ruangan, ada kamar yang layak. Kalau ada tamu yang mulia sedikit, zamannya kayak gitu. Dan itu di zaman sekarang memuliakan tamu. Nah, jadi tatkala istirahat diistirahatkan di hotel. Kalau tidak istirahat disambut. Nah, bahkan di hotel pun ditungguin. Tidak di kamarnya terus nanti ditungguin di mana, di lobi atau di apa nanti di itu. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.